Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kami dari Universitas Negeri Surabaya, Program Studi Bimbingan dan Konseling kelas 2022C dari kelompok 13 yang beranggotakan saya Marcelia Nugra Pradana Putri, saya Adibil Muntara Alfaris, dan saya Anissa Dias Rafianti. Di sini kami akan menyajikan sebuah video konseling Untuk memenuhi tugas ujian akhir semester pada mata kuliah pendekatan kelompok dalam bimbingan dan konseling. Dalam video konseling ini kita menggunakan pendekatan SFBC, Solution Focus Brief Counseling. Selamat menikmati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana anak-anak kabarnya hari ini? Kira-kira kalian tahu nggak bahwa apa yang di sini itu apa? Oke. Sebelum bapak kasih tahu kalian di sini mau ngapain, kalian perkenalan terlebih dahulu. Nanti kalian perkenalan menyebutkan nama kelas kalian dan juga hewan kesukaan. Mulai dari masnya. Oke, kalian semuanya perkenalkan, nama aku Rara Bukti dari kelas 11 IPA 1. Hewan kesukaanku anjing karena jadi ada. Selanjutnya, Saya Mas Sabina bisa dikira aku dari kelas 11 IPA 2. Yang kesukaanku kelinci karena lucu, terus matanya mungil, berkaca kaca gitu. halo. Terus semuanya perkenalkan nama aku Saudara Salama dari kelas 11 IPA 2. Hewan kesukaan aku itu kucing, tapi spesifik yang warna hitam. Halo, yang tadi. Saya disebut saya dari kelas 11 IPA 3. Hewan kesukaan saya itu kucing sama kayak saudara karena lucu. Halo, Anissa. Di sini ada yang sudah nama saya. Sudah kenal cuma masih. Oke, sebelumnya perkenalkan nama Bapak Adibil Muntara Alfaris. Kalian bisa panggil Bapak Adibil atau Bapak Adib. Makanya di sini saya sebagai orang tua. Saya panggil kalian di sini karena saya lihat nilai kalian itu di semester 3 ini agak sedikit menurun. Oke, kira-kira kalian mau cerita nggak atau ada yang mungkin masalahkan dengan analisis saya? Apa betul? Ya sih Pak, jadi saya boleh cerita dulu ya teman-teman. Ya. Jadi gini, karena kan sejak kelas 10 itu kan berjengkar untuk sekolah kan ikut ekstra ya. Saya tuh ikutin 2 ekstra, satu karawitan sama BMN. Nah, semenjak itu kan ada event, jadi saya tuh waktu saya itu kayak buat kerjain tugas itu kayak tergabung gitu loh. Saya masih kurang bisa manajemen waktu, jadi saya tuh Jadi mengenai ini dan luar biasa. ya. Ini dari teman-teman lain. Mungkin dari saya. Kalau dari saya itu saya lebih ke nilai matematika yang paling hancur juga. Ya, karena menurut saya itu matematika lumayan susah dimengerti gitu. Oke, yang lainnya. Kalau saya pribadi kan di kelas IPA ini kan ada mata pelajaran kayak fisika, kimia, biologi kayak gitu kan. Kalau saya tuh nilai saya itu paling turun dan paling jelek itu di fisika. Dan karena saya tuh nggak bisa hafal kayak rumus-rumusnya gitu loh. Rumusnya kan banyak di fisika. Tapi kan saya gampang lupa.
nilai saya itu paling hancur itu di kimia. Kenapa? Itu menurut saya itu karena gurunya itu sering nggak masuk kelas, tiba-tiba ngasih tugas banyak, terus dia kan nggak ngajarin kita itu, saya tuh nggak tahu itu saya gimana, terus tugasnya tuh banyak, terus emang langsung bagi saya itu sulit banget kimia. Jadi benar ya apa ya hasil analisis dari saya karena itu adalah terangkan nilai semester lagi. Sebelum masuk ke proses konseling, saya mau menjelaskan dulu kalau proses konseling kelompok ini kalian tidak boleh mengungkapkan apa yang dirasakan kalian di forum ini. Kalian bisa. Oke, ya, sekali. Oke, saya mau ajak dulu. Kalian begini. Ikuti kata saya ya. Saya berjanji tidak akan menyebarluaskan apa aja yang ada di forum ini. Oke, kami berjanji ya sebenarnya. Jadi kali ini saya akan melakukan teknik konseling yaitu teknik SFC, Solution Focus Free Counseling. Jadi di mana pada proses konseling ini kalian nanti akan berfokus pada tujuan kalian atau yang kalian harapkan, tidak berfokus pada permasalahan yang ditanyakan. Sudah ya? Oke, mari kita masuk ke proses konselingnya. Jadi kan di sini kalian tadi ada beberapa masalah yang topiknya sama, yaitu tentang nilai kalian turun di semester ini. Kira-kira dari permasalahan kalian mau menyelesaikan masalahnya siapa? Kalau menurut saya mungkin dari koordinasi, soalnya bagi waktu lagi mungkin dari masalah bisa. Oke, jadi dulu masalahnya dari Kira tadi kan permasalahannya banyak kegiatan di luar yang tidak bisa membagi waktu dan keteteran di mata pelajaran lainnya. Kira itu sendiri apa sih keinginannya? Jadi saya itu dalam itu akan saya itu bisa kayak manajemen waktu gitu Pak. Jadi saya tetap bisa melakukan apa yang saya inginkan kayak teknik itu, tapi di sisi lain saya itu kayak tetap fokus ngerjain dulu. Jadi kayak saya imbang di situ, nggak hanya condong ke ekstra atau kegiatan. Karena menurut saya katakan itu juga penting kalau saya biar tidak terlalu stres dalam apa. Saya mau tanya dari skala 1 sampai 10, skala 1 itu kira keteteran banget, dan jika seperti itu kira mulai bisa mengatasi hal keteteran tersebut. Kira-kira di posisi berapa? Kalau saat ini sih saya kira 3. Berarti keteteran. Kira tadi kan memiliki mungkin teman-teman apa yang harus ini memiliki pengalaman tadi dia keteteran. Kemudian itu saya juga itu PMN sama dengan kita. Terus saya itu juga ikut ekstrakurikuler kali. Jadi kita memang nah kelas itu memang tugasnya itu banyak Pak. Nah, Vira itu memang sering keteteran, dia sering kalau tugas itu dia itu sering amat. Menurut saya kalau saya itu biasanya tuh gini, kalau saya itu dia misalnya itu memberikan tugas minggu depan menentukan desain. Nah itu saya itu kerjanya aku libur cuma di Sabtu gitu. Soalnya PMS kan hari Jumat ya. Terus setahu saya itu kapan kan itu kalau nggak di Selasa Rabu kan. Jadi kalau kegiatan beres
nggak yang ini loh. Bisa sih. Nah, kalau misalkan hanya kayak besoknya itu yang kayak gitu. Kalau dari aku ya, aku juga ikut bisa kuliah, tapi nggak kayak pasti. Kalau menurut aku, mungkin nggak jauh-jauh sama pasangan. Bisa dikerjakan di hari libur, tapi kadang-kadang kan besoknya kita besoknya. Kalau aku sendiri, aku di hari itu kita kan dari jam 7 sampai siang itu kan sekolah. Terus habis itu ekstra, nanti kalau sekiranya udah capek atau gimana istirahat, kalau udah istirahat terus langsung aja langsung kerjain. Kalau itu dari pagi kita harus dulu di jam sekian sampai jam sekian kita sekolah, terus habis sekolah kita kuliah, terus habis istirahat sebentar. Pokoknya kita tuh udah nulis catatan kecil gitu loh, catatan kita sehari ngapain aja biar kita tuh tertata. Belum aku dari kita bisa tulis biar kita sehari biar nanti setelah istirahat bisa langsung kerjain tugas kan deadline kan bisa lebih cepat. Menarik sih, jadi kayak buat apa susunan biar kita hari ini atau belum berbanyak dia kayak tertata biar terus kalau bisa baca tugas apa kayak teratur gitu. Jadi sih saya juga maksudnya juga bisa sih saya terapkan kalau deadline-nya itu kayak gitu. Oke, baik. Mas, kalau aku sendiri, aku kan ikut ekstra musik. Jadi sih aku juga ikut OSIS. Jadi ya hampir mirip-mirip lah. Biasanya sih kalau aku sendiri kerjanya juga sendiri. Kerjanya itu biasanya sama teman-teman sekelas ataupun kayak kerjain bareng gitu loh. Jadi kan walaupun malam-malam biasanya aku suka janjian nongkrong di mana nanti sekalian kita kerjain bareng-bareng gitu. Jadi gitu sih aku lakukan. Iya, bukan les, kalau les beda lagi. Jadi kan misal ada 5 soal nih. Kita ngerjain 5 orang, nanti setiap orang ngerjain satu, nanti dikumpulin jadi satu jawaban. Bisa sih ya. Cuma kadang kan kalau di sekolah itu biasanya saya itu event gitu loh, ada kali jadi kayak event ke JPW gitu. Jadi kiranya kan sudah mendengarkan masukan-masukan dari teman-teman yang ada di forum ini. Apakah Mbak Kira sudah ada gambaran mungkin bertanya mau melakukan apa? Ya, jadi saya itu ada gambaran. Pertama, untuk kalau misalkan ada tugas besok banget nih, saya bisa terapin apa strategi atau yang jadi solusi dari Mbak Anissa ini kayak buat susunan kegiatan saya lebih tertata, ya kita tahu kapan jadwal kita untuk mengerjakan tugas atau jadi setelah jadwal itu saya harus bagaimanapun juga jika jam itu saya harus kerjakan, mau nggak mau itu ada hal atau kegiatan harus disebut seperti itu. Dari kalau yang dari depan saya bisa mungkin dari solusi yang diberikan sama Mbak Sada ini saya jadikan boleh juga sih yang untuk pendapatnya Mbak Mas sekarang ini kalau misalkan masih depan saya kan kalau kita kan nggak ada yang kesulitan keras juga kan pasti kan tugasnya sama bisa juga jadi mana gitu. Makasih teman-teman solusinya. Menurut saya Mbak Kira ini di forum ini sudah menemukan menurut saya itu juga cukup bagus sekali mungkin pernah kita coba. Oke, ini satu kata saja yang Mbak Kira sadarkan. Ini kata-kata seandainya.
Jadi bagi nanti perkenalan terbatas seandainya atau ya seandainya saya mengerjakan tugas itu lebih awal tidak menggunakan perusahaan, pasti sekarang saya tidak ada. Mungkin juga kita bisa berani. Jadi sebenarnya jika saya akan mengerjakan tugas lebih awal, mungkin saya tidak akan mengerjakan tugas. Meskipun saya masih belum mencoba apa yang akan menjadi solusi dari masalah ini, saya akan berusaha untuk mencoba. Mungkin awalnya mungkin kita melihat mungkin akan belum saya coba, jadi saya tidak tahu karena sebenarnya saya akan berusaha mencobanya. Oke. Dari skala 1 sampai 10 tadi, menurut saya Mbak itu lebih dari tiga. Setelah ada berdiskusi di teman-temannya, kita sudah mulai membahas fungsinya. Menurut saya Mbak ini sudah duduk di angka 6. Jika pelajarannya lagi Mbak Kira kedepannya bisa melakukan hal-hal yang disampaikan oleh teman-teman. Jadi mungkin di masa minggu ini bisa saya akhiri. Ada yang masih kurang? Jadi kesan saya di masa ini sangat bagus sekali. Jadi saya bisa untuk membuat atau manajemen saya agar saya bisa juga untuk menjadi saya dulu. Oke, materi kali ini bisa saya selesaikan. Nanti kalau misal kalian masalah ini masih berat juga, kalian bisa datang di sini. Atau mungkin 1 bulan setelah ini saya akan ambil di sini untuk kita lanjuti dari proses counseling kelompok pada hari ini. Oke, terima kasih semuanya karena sudah memenuhi panggilan saya ke ruang BK. Sekian dari saya proses counseling kelompok kali ini. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.